Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Lukas Malindir dengan NIM 202401040. Saya mahasiswa Stikom Sudarso mengambil jurusan S1 Sistem Informasi angkatan 2024. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil program web saya di mana tentang buku KIP untuk proyek akhir mata kuliah pemrograman web. Nah, kenapa topik ini dipilih? Yang pertama adalah pencatatan manual dan rawan hilang. Sebagai penerima KIP sendiri, saya merasa bahwa bukti transaksi seperti stroke, screenshot, transfer biasanya sering tercecer di HP, kayak nggak terpusat, makanya gampang lupa dicatat. Lalu yang kedua, LPJ disusun manual di akhir semester. Nah, dan yang terakhir adalah masalah yang dialami sendiri oleh saya, yaitu salah satu mahasiswa penerima KIP. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu agar satu tempat pencatatan di mana semua transaksi dan bukti tersimpan di satu sistem agar bisa diakses kapan saja, bukan tercecer di banyak aplikasi seperti chat atau galeri HP. Nah, apa itu Bookkeep? Jadi website yang saya buat ini adalah website yang berbasis Node.js, di mana untuk membantu mahasiswa penerima KIP kuliah mencatat pemasukan dan pengeluaran dana biaya secara harian, lengkap dengan bukti transfer dan juga menghasilkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ otomatis dalam format Excel dan juga Word yang mengikuti template resmi kampus, di mana di situ adalah 2 peran pengguna, lalu 6 bulan periode LPJ dan juga 2 format Excel. Nah, teknologi yang digunakan adalah yang pertama adalah Node.js plus Express, di mana backend server dan routingnya itu menangani autentikasi upload file dan juga login bisnis. Lalu yang kedua adalah EJS template, lalu JSON file storage, and then like docs and XLJS. Nah, seperti itu template kampus. Nah, struktur datanya di mana seperti yang tertera di sini, karena tidak ada database server, data disimpan dalam 4 tabel berbentuk file JSON yang saling berelasi, di mana ada users, periods, transaction, login logs gitu. Nah, di sini adalah dua kebutuhan di mana mahasiswa sebagai pengguna aplikasi, yaitu sebagai penerima kuliah mencatat transaksi harian dan mengunduh LPJ mereka sendiri, lalu ada admin sebagai pihak kemahasiswaan yang memantau, memverifikasi dan juga mengawasi seluruh mahasiswa. Lalu ada akun dan periode bantuan di mana registrasi dengan drop down prodi. Lalu catat periode bantuan di mana input semester, jumlah dana diterima, tanggal transfer, dan nama orang tua atau wali untuk keperluan tanda tangan LPJ. Lalu yang terakhir adalah dashboard ringkasan. Saya menyediakan dashboard ringkasan untuk melihat total dana, total pengeluaran, dan selalu berjalan dari semua periode dalam satu tampilan. Lalu, nah ini ada transaksi dan bukti harian di mana input transaksi plus bukti, kemudian bisa diedit kapan saja. Jadi CRD-nya jalan dan juga rekap otomatis per bulannya. Nah, ini contoh ekspor LPJ presisi ke template kampus. Nah, lalu yang terakhir adalah fitur admin. Melihat progres kelengkapan laporan tiap mahasiswa dan status akun dalam satu tabel. Lalu memverifikasi dan flag transaksi, di mana menandai transaksi mencurigakan dengan catatan supaya mahasiswa perlu tahu nih adanya klarifikasi gitu. Lalu suspend akun, di mana menonaktifkan sementara akun yang bermasalah, mahasiswa otomatis tidak bisa login. Lalu aktivitas login, di mana ini untuk keamanan dan audit trail ya. Lalu sesi login aman, di mana password terenskripsi. Jadi rate limit percobaan login juga cookie sessionnya itu aman untuk production. Dan yang terakhir itu data tetap aman saat restart atau di redeploy. Nah, ini dia keunggulan dibanding cara manual yang ada sebelumnya. Nah, sekian, kita akan masuk berikutnya ke dalam websitenya. Nah, pertama kita akan masuk ke admin terlebih dahulu, panel admin yang telah saya katakan bahwa di sini akan ada yang namanya dashboard untuk melihat mahasiswa yang sedang aktif. Kemudian jika kita bisa melihat di sini adalah kelengkapan. Ketika mahasiswa sudah melakukan penginputan data, otomatis kita bisa melihat kelengkapan data, di mana di sini sudah 83% ditandai aman. Periode aktifnya genap 2025-2027. Otomatis kita bisa melihat detailnya juga. Nah, kita kan bisa melihat detailnya dia bagaimana ketika mereka menginput. Ketika kita melihat seperti ini nih. Nah, dia sewa kos bulan Maret 800.000 rupiah, buktinya terlampir. Tapi buktinya mungkin kurang kuat atau mungkin lecak, bisa di foto lebih jelas. Mungkin kita bisa menambahkan catatan opsional di sini. Seperti itu. Lalu kita bisa melihat log login yang tadi setelah saya katakan, di mana kita bisa melihat log aktivitas login yang berhasil dan juga gagal untuk mengaudit adanya kejanggalan atau tidak. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian mahasiswa. Nah, ketika kita ingin mendaftar, di sini tampilannya seperti ini. Ketika kita ingin mendaftar, kita akan diminta dengan nama lengkap. Kemudian NIM. Nah, yang telah saya katakan sebelumnya bahwa jika kita mengeklik contohnya S1 Sistem Informasi prodi kita, maka nama ketua program studi dan juga NIDN ketuanya akan otomatis mengikuti. Seperti ini, akan berbeda.
Lalu jika kita ingin memilih desain komunikasi visual, otomatis mengikuti nama kota program studi yang terbaru, yaitu Pak Dhani Faisal Rajman. Nah, ini untuk kebutuhan data lainnya telah diberikan dengan komentar atau dengan catatan bahwa ini penting salah satunya. Nah, bagaimana jika kita sudah memiliki email, maka kita akan melakukan yang namanya sesi login. Kemudian kita akan melihat. Nah, ini dia. Nah, dashboard yang telah saya katakan sebelumnya, di mana ketika kita masuk akan ada dashboard yang menampilkan total dana yang diterima sebesar 4,8 juta. Kemudian total pengeluarannya 4 juta. Total saldo berjalan adalah 800. Kemudian periode tercatat 1. Artinya ini pertama kali kan kita mencoba. Kemudian kita bisa melihat periode bantuan. Statusnya sedang berjalan. Periode Maret sampai Agustus. Nah, ini adalah aktivitas terakhir di mana yang telah kita input sebelumnya. Nah, kita bisa ketika kita ingin melakukan kelola transaksi atau menginput data, maka kita akan menginputnya lewat sini. Di mana kita akan melihat nih kelengkapan laporannya kan bisa terlihat dengan jelas, di mana 5 per 6 bulan. Artinya yang baru kita kerjakan adalah yang baru lengkap adalah 5 bulan sebelumnya gitu. Jadi bulan 6 bulannya belum terpenuhi gitu. Nah, ini adalah data untuk tanda tangan LPJ, di mana nama orang tua, kemudian ini ekspor laporannya. Nah, kita bisa mengisi salah satunya untuk bulan Agustus contohnya ya, karena di sini bulan Agustus belum terisi kan. Contohnya kita ingin membayar bulan Agustus, di mana kita bisa memilih ini. Kemudian kita memilih tanggal hari. Kebetulan saya bayar ongkos 27, maka kita akan mengisi bulan 7. Nah, bulan 8, sorry. Nah, ini adalah kas keluar. Ini sewa kos bulan Agustus. Ini untuk keperluan Nungso. Nah, ini 800.000 kita isi. Oke. Choose file, di mana kita akan memasukkan bukti. Nah, contohnya ya seperti ini. Kita simpan, otomatis sudah tersimpan untuk bulan Agustus. Maka di sini sudah lengkap. Nah, jika nih ketika teman-teman sudah mengisi untuk bulan April nih, tapi ternyata salah nih untuk fotonya, maka kita bisa mengedit di sini. Bisa mengedit. Untuk fotonya bisa dipilih kembali. Seperti contohnya, nah seperti ini. Simpan perubahan. Kita akan lihat, nah perubahan. Nah, jika ada masukan dari admin, contohnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, nah kita memasukkan nih contohnya, kurang jelas difotokan, difotokan ulang ya, coba kita minta. Ketika ada dari admin meminta. Nah, otomatis akan masuk ke akun sini nih. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ketika sudah diterima, maka ketika sudah diterima, otomatis di sini jika kita sudah mengetiknya verified, simpan, maka berarti dia sudah, contohnya gitu. Jika sudah diubah ya. Nah, kayak contohnya sudah diubah, maka kita akan bisa melihat di sini dia sudah, coba kita kembali di sini untuk melihat. Sudah verified. Di mana dia sudah terbukti nih. Bukti bahwa oh dia sudah betul nih, maka akan di-verified oleh adminnya. Sebenarnya ini untuk memudahkan kembali untuk pemilik masing-masing mahasiswa, penerima beasiswa untuk bisa lebih rapi dalam membuat laporan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk Excel-nya nih. Kita akan mencoba untuk output terakhirnya. Di mana ketika kita klik Excel, rincian akan mengunduh. Kita bisa melihatnya di sini. Ya, ini dia. Nah, dia langsung keluar teman-teman. Kebetulan karena memang saya hanya untuk sewa kos, maka yang di sini terlampir hanya sewa kos gitu. Jika teman-teman untuk ada banyak, maka dia otomatis akan mengikuti apa yang teman-teman input seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah LPJ berbentuk Word ya. Ini bisa langsung diunduh teman-teman. Oke, nah ini dia. Akan langsung jadi teman-teman. Memang agak sedikit berantakan. Namun untuk saya katakan ini 80% siap digunakan, mungkin sedikit memperbaiki lagi. Nah, langsung menyesuaikan. Nah, langsung menyesuaikan teman-teman. Nah,
No, saldo akhir 0. Dia langsung menginput juga dari hasil Excel tadi ke dalam Word ini, seperti itu. Nah, ini untuk yang telah saya katakan sebelumnya, di mana lampiran fotonya itu akan dibuktikan nih, seperti ini. Maka teman-teman akan tidak kewalahan dalam menyusunnya, karena sudah tertata rapi, seperti itu. Seperti itu. Maka yang dapat saya katakan sebagai kesimpulan adalah website ini saya ciptakan untuk membantu mahasiswa, karena dari pengamatan saya sendiri bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di Stikom Sudarso di kampus saya yang memang agak kewalahan dalam menyusun laporan KIP ini, laporan pertanggungjawaban penerima KIP ini. Nah, di mana ketika monitoring berlangsung saya dapat melihat dengan sendiri bahwa ternyata masih banyak nih teman-teman yang belum mengumpulkan. Mungkin ada kendala tersendiri, mungkin dalam seperti yang saya katakan sebelumnya, berantakan, mungkin filenya nggak tahu taruh di sebelah mana. Nah, dengan adanya website ini mungkin diharapkan dapat membantu teman-teman semua untuk mengerjakan membuat laporan ini dengan lebih efisien dan juga membantu teman-teman agar tidak kesulitan. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk yang saya gunakan sendiri adalah Claude untuk membangun fitur, untuk membangun website ini sendiri saya menggunakan AI, di mana ini juga tentunya bukan saya sendiri yang mendevelop, namun juga ada yang berbasis AI, di mana untuk membuat outputnya sendiri saya menggunakan AI yang bernama Claude AI dengan Sonnet 5. Saya mengenerate untuk dapat memberikan referensi yang berguna, kemudian saya mengeditnya di Visual Code menggunakan framework. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai juga, semoga apa yang telah saya bagikan, saya presentasikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat sore, sampai jumpa.